kawan-kawan, kita lanjutkan lagi kepada tata laksana pasien dengan PEA dan asistol ya. PEA itu berarti kondisi di mana pasien ada irama atau muncul adanya irama yang ada di monitor, akan tetapi kondisi pasien tidak terabadi. Ya, itu namanya apa? Kak Puji Amrih Lestari PEA. Lalu kemudian yang kedua adalah asistol. Asistol, saya tidak ada bosannya untuk mengingatkan bahwa rekan-rekan harus Adik, melakukan flatland ini dek. protokol terlebih dahulu. Cek elektroda, cek lead 1, 2, 3, dan perbesar ukuran gelombang. Jikalau kakak Lucy dan kawan-kawan sudah melakukan flatland protokol, akan tetapi irama masih menunjukkan asistol, berarti itulah yang kita kenal dengan istilah true asistol ya. Teman-teman, ini adalah penanganan asistol dan PA, bahkan dapat dengan mudah kita hafalkan algoritma yaitu RCP epinefrin ya. Jadi setelah RCP berikan epinefrin, kemudian 2 menit berikutnya kalau tetap asisol PA, RCP kosong, RCP epinefrin, RCP kosong, RCP epinefrin, dan RCP kosong ya. Baik teman-teman, jadi gampang sekali ya cara menolong asal PA, hanya RCP epinefrin, RCP kosong, RCP epinefrin, dan RCP kosong. Oke, sekarang kita lanjutkan ke detail pemberian obat. Teman-teman, Kakak Retnika dan kawan-kawan, ini adalah obat yang kita berikan. Yang pertama ada epinefrin, lalu kemudian ada amiodaron. Nah, teman-teman, jika amiodaronnya kosong, bagaimana? Maka Kakak Ruri, Candika, dan kawan-kawan dapat menggantikannya dengan lidokain. Ya, lidokain dosis yang pertama yang digunakan untuk mengganti AMI yang 300, Anda berikan 1 sampai 1,5 miligram per kgbb. Kemudian amiodaron yang kedua yang Anda gunakan untuk menggantikan amiodaron yang 150, maka lidokainnya adalah setengah hingga 0,75 miligram per kgbb. Maksimal untuk pemberian lidokain adalah 3 miligram per kgbb. Dapat diulang 5 sampai 10 menit. Jadi ingat-ingat ya, kalau tidak ada amiodaron, teman-teman dapat menggunakan apa tadi? Lidokain ya. Kemudian kita lanjutkan kembali Kakak Anissa dan kawan-kawan, hal-hal penting yang harus dilakukan atau harus diperhatikan selama proses CP. Jadi bahasa mudahnya begini, ada 3 serangkai ya, ada eh, hal yang jika 3 hal penting ini kita terapkan, itu dapat mempercepat proses ROSC pasiennya. Yang pertama adalah berikan CPR yang berkualitas tinggi, kemudian yang kedua adalah segera lakukan defibrilasi, kemudian yang berikutnya Anda harus segera melakukan pemasangan advance airway. Jadi sekali lagi adanya CPR yang berkualitas, pemberian defibrilasi, dan melakukan early intubasi itu merupakan kata kunci untuk keberhasilan penanganan pasien henti jantung. Untuk CPR yang berkualitas, saya rasa teman-teman masih ingat kaitannya dengan guideline-nya tadi atau beberapa aspek pentingnya, yaitu lakukan RCP dengan kecepatan 100 sampai 120 kali per menit, kemudian kedalaman 5 sampai kedalaman 2 inci atau 5 cm. Lalu kemudian yang ketiga, memberikan recoil dada secara sempurna. Yang keempat, minimalkan interupsi. Dan yang kelima, teman-teman, tolong hindari hipereksesif ventilasi. Teman-teman masih ingat ya, berapa jumlah atau rentang tidal volume pada orang dewasa? Boleh diaktifkan suaranya. Berapa tadi? 500 sampai 600 mil. 500 sampai 600. Cakep ya. 500 sampai 600 mili ya. Kemudian selain Anda harus melakukan CPR yang berkualitas,
tugas daripada Kakak Winda dan kawan-kawan harus segera melakukan early defibrilasi. Yang harus dilakukan defibrilasi tentunya irama VT tanpa nadi dan juga VF. Kemudian yang ketiga tadi ya, Bang Febro Wijaya, Anda harus segera melakukan intubasi, Bang. Apa sih Pak pentingnya intubasi, Pak? Intubasi itu kita lakukan dalam rangka memberikan oksigen konsentrasi tinggi dan kalau bisa FiO2-nya mencapai angka 100%. Ini benar-benar oksigen konsentrasi tinggi. Yang ketika kita berikan kepada korban yang henti jantung, insya Allah ya, itu dapat mempercepat ROSC. Teman-teman, tadi terkait dengan dosis defibrilasi, saya sudah memberitahukan kepada Kakak Jumarni dan kawan-kawan untuk bifasik, maka Anda berikan 200 joule, ngapain joget-joget ya Kakak Jumarni ya, dan 360 joule untuk yang monofasik, ya. Kemudian untuk pemberian epinefrin, tadi saya juga sudah sampaikan dosisnya konstan ya, Kakak Etik Ratnika, yaitu 1 mg. Dan Kakak Etik bisa mengulang setelah 3-5 menit. Kemudian amiodaron, tadi Pak Fuad juga sudah sampaikan, itu maksimal adalah 450 mg. Jika tidak ada amiodaron, Anda boleh mengganti dengan lidokain. Teman-teman, semuanya sudah saya sampaikan. Yang belum disampaikan adalah yang terakhir. Kakak Anggi silakan disimak ya. Nih, lihat nih. Dan kawan-kawanku semua, jika terjadi perubahan irama dari non-shockable rhythm. Non-shockable itu artinya irama semula asystole atau PEA. Ya, setelah Anda lakukan RCP, Anda berikan epinefrin, Anda lakukan RCP kosong, RCP epi, di 2 menit selanjutnya irama berubah menjadi shockable. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita menghadapi situasi seperti ini, yang Anda lakukan adalah go to 5 or go to 7. Go to 5 itu shock epi, go to 7 itu shock ami. Maksudnya begini, karena irama berubah menjadi shockable ya teman-teman harus memberikan DC shock ya. Terus Pak terkait dengan obatnya bagaimana? Obat sebagai pilihan utamanya itu epinefrin. Kalau di 2 menit sebelumnya epinefrin sudah masuk, maka Anda harus menggantinya dengan amiodaron ya, go to 7. Oke, agar teman-teman makin paham dengan algoritma ini, Pak Fuad sudah membuatkan skenario. Ya, tugas Anda adalah ikut agar Anda juga dapat memahaminya dengan. Yang pertama skenarionya, Kakak Etik Ratnika sedang dinas di sebuah rumah sakit di bangsa dewasa. Ya, tiba-tiba pada saat Kakak Etik sedang menyiapkan obat, dia mendengar seorang ibu-ibu yang berteriak, "Tolong!" gitu kan? Tolong sering kan? Nah, pas kakak etik itu datang ya, tanya dong, ada apa Bu? Suster, ya suamiku tiba-tiba tidak sadarkan diri, gitu, kayak di film Indosiar ya. Apa yang harus dilakukan oleh kakak etik Ratnika? Yang pertama tentunya adalah BLS survei, dimulai dari danger, aman diri, aman lingkungan, dan aman pasien. Setelah itu cek respon. Pak, bangun Pak, buka matanya. Kalau seandainya pasien tidak respon, maka teman-teman juga harus call for help ya, teman-teman ya. Tolong, di sini ada pasien tidak sadarkan diri, aktifkan kode blue, dekatkan troli emergency. Kakak Winda Meidari yang kebetulan berada di sebelahnya kakak etik langsung nyaut. Ah siap, gitu kata kakak Meidari ya. Nah, selanjutnya kakak etik perlu untuk melakukan cek nadi juga. Cek nadi dan cek nafas. Kalau hasilnya ternyata tidak ada nadi, tidak ada nafas, segera lanjutkan RCP. Tidak lama kemudian tim Kodlu yang dipimpin oleh kakak Jumarni dari Kalimantan Timur itu datang. Wah, kakak Jumarni mana? Waduh, itu datang bersama dengan tim yang lain. Apa yang dilakukan? Kakak Jumarni langsung melakukan pemasangan monitor. Jam 8.00 monitor sudah terpasang dan irama yang muncul di monitor adalah VT. Pertanyaan dari Pak Fuad, teman-teman,
Kalau Anda ketemu dengan irama VT, kira-kira cek nadi atau tidak? Mas Cek Diki. nadi. Ya, cek nadi. Dan hasilnya ternyata tidak ada nadi, tidak ada nafas. Maka tindakan Anda adalah langsung lakukan RJP, kemudian berikan shock 200 Joule. Setelah shock, lanjutkan kembali RJP. Dan kaitannya dengan obat bagaimana teman-teman? Obatnya sudah Anda berikan atau kosong dulu? Karena ini baru shock. Kosong. Iya, pintar Kosong. ya. Obatnya kosong. Karena ini DC shock yang pertama. 15 detik sebelum 2 menit selanjutnya, Anda sudah aktif melakukan pre-charge. 802, stop RJP, lihat irama. Irama berubah menjadi VF. Pertanyaannya, kalau VF dilakukan cek nadi atau tidak? Tidak dilakukan cek nadi karena hasilnya sudah pasti nggak ada nadi, nggak ada nafas. Yang Anda lakukan karena DC shock sudah siap, boleh Anda langsung masuk, jebret, kemudian lanjutkan RJP dan masuk obat yang pertama. Kawan-kawan, obat pertama yang harus Anda berikan apa? A. Epinefrin, B. Amiodaron, atau C. Botrexin. Yang betul epinefrin ya, jangan botrexin ya. Epinefrin 1 mg flushing dengan NS 20 cc. Terus botrexin kapan Pak? Botrexin nanti kalau anakmu mumet, meriang ya. Kemudian pre-charging kawan-kawan, 804 irama berubah menjadi VT. Saya minta Anda jawab dengan kompak. Kalau VT, cek nadi atau tidak? Pinter ya. Dan ternyata hasilnya tidak ada nadi, tidak ada nafas. Sementara itu DC shock juga sudah disiapkan oleh kakak etik. Kira-kira RJP dulu apa langsung shock? Iya, Langsung shock. ya, Langsung shock. dan lanjutkan RJP. Obat kedua yang harus Anda berikan setelah epinefrin apa? A. Berikan kembali epinefrin, B. Amiodaron, atau C. Berikan ondansetron. Ya, yang betul 300 mg. Jangan lupa ya, obat ini pekat sekali, harus diencerkan ke dalam 20-50 cc dextrose 5%. Kemudian pre-charging 806, sudah 2 menit, stop RJP, lihat irama. Setelah dilakukan telaah oleh kakak Irsyad Nur Adin, irama VF. Tidak perlu cek nadi. Dan sementara itu, DC shock juga sudah siap. Anda boleh langsung melakukan defibrilasi. Jebret, lanjutkan RJP, dan masuk obat lagi. Apa kawan-kawan? Tadi amiodaron yang terakhir. Boleh aktifkan suaranya? Epinefrin 1 mg flushing dengan NS 20 cc. Pre-charging 808, iramanya VT. Sudah dilakukan cek nadi oleh kakak Anggi Purnamasari dan ternyata tidak ada nadi. Sementara itu DC shock juga sudah siap. Teman-teman langsung jebret, kemudian lanjutkan RJP. Tadi terakhir adalah masuk epinefrin. Berarti sekarang masuk obat apa? Yang 300 atau 150 BST? 150. Tengahnya dari Teman-teman, jangan lupa pre-charging ya. 8010, irama berubah menjadi asistol. Ya, yang bisa jawab tepat, insya Allah dapat kulkas 2 pintu. Brosurnya. Ya. Oke, aktifkan suaranya. Kalau asistol, apa yang akan teman-teman lakukan? Flatline protokol. Betul, adalah flatline protokol. Cek elektroda, cek lead 1, 2, 3, dan perbesar ukuran gelombang. Setelah dilakukan flatline oleh kakak Ratnika Sari, irama tetap menunjukkan asistol. Pertanyaan dari Pak Fuad, bagaimana dengan nasib DC shock yang sudah Anda siapkan? Tetap diberikan atau harus dibatalkan? Aktifkan suaranya. Iya. Ya, dibatalkan. Pak,
kalau di Indosiar kok asistol tetap dilakukan DC shock ya Pak? Ya biarin aja. Wong kayak geblek kok Dul ya. Itu harus dibatalkan. Kemudian lanjutkan RCP dan masuk epinefrin. Ingat mantranya. RCP epinefrin, RCP kosong ya. Jadi setelah RCP berikan epinefrin. Sebelum Kakak Ahmad dan kawan-kawan memberikan epinefrin, Anda perlu untuk menengok kembali catatan. Kira-kira obat tadi yang masuk terakhir apa ya? Kalau yang terakhir adalah amiodaron, maka epinefrin boleh masuk. Kalau yang terakhir kosong, epinefrin juga boleh masuk. Kalau yang terakhir sama-sama epinefrin, padahal ini baru 2 menit, berarti epinefrin harus kosong dulu. Alasannya kami berikan setiap apa mesti 3 sampai 5 menit ya. Kemudian lakukan pre-charging 8012 muncul irama. Muncul irama waktu itu dilihat oleh Kakak Fahmi adalah sinus bradi. Oleh Kakak Fahmi, kemudian si korban dicek nadi. Ternyata tidak ada nadinya. Kira-kira ini namanya irama apa ya? Ada irama tapi nggak ada nadi. Aktifkan suaranya. Pertanyaan dari Pak Fuad. Kalau Anda ketemu irama PEA, kira-kira dilakukan DC shock atau tidak? Lakukan DC shock, kemudian lanjutkan RCP. Pertanyaannya kembali, masuk epinefrin atau kosong? Kosong. Pinter ya, karena 2 menit sebelumnya sudah Anda masukkan epinefrin. Kasus bradikardia oleh kakak etik, si korban dilakukan cek nadi. Hasilnya bagaimana Pak? Pasien tersebut sudah ada nadi, namun belum ada nafas. Apa yang harus teman-teman lakukan kalau melihat kondisi seperti ini? Ada nadi tapi belum ada Rescue nafas. breathing. Aktifkan suaranya. Breathing. Pertanyaan dari Pak Fuad, berapakah rescue breathing yang akan Anda berikan untuk pasien dengan kondisi nadi tapi belum ada nafas? Aktifkan suaranya. Berapa? Per menit. 15 kali. 15 kali. Teman-teman, kalian itu belajar sama siapa ya? Saya tadi mengajarinya 10 kali per menit. Oh, nggak sampai 12. Iya, itu gurunya Wiro Sableng ya. 10 kali per menit. Selama berapa menit kawan-kawan? Aktifkan suaranya. 2 menit. Menit. 2 menit. Ya. Setelah 2 menit. Setelah 2 menit, Anda kembali cek nadi dan cek nafas. Dan hasilnya alhamdulillah pasien ini sudah teraba nadi, sudah teraba nafas. Apa yang akan? Apa kau bilang? Miring mantap. Kok bisa ya? Pasnya di cardiac arrest. Kalau in hospital cardiac arrest, jangan miring mantap. Anda harus melanjutkan ke algoritma ROSC ya. ABCDE-nya Anda tangani, kemudian anamnesis mendalam dengan pendekatan kompak, serta penyebab henti jantung yang 5H dan 5T harus segera CTO. Apa kepanjangan CTO tadi? Cari, temukan, O-nya yuk jawab yang kompak. Obati. Obati. Oh my God, teman-teman sudah pada paham ya. Agar tidak terjadi rekarensi kardiak arrest. Yuk aktifkan suaranya lagi. Apa itu arti dari rekarensi kardiak arrest? Henti jantung yang Berulang. Paham ya? Oke, luar biasa, tepuk tangan. Teman-teman, itu tadi adalah materi terakhir dari saya untuk hari ini. Luar biasa, terima kasih untuk setengah hari ini yang sangat menyenangkan. Kita akan ketemu lagi besok jam 8 ya. Ini nanti akan dilanjutkan oleh instruktur yang kedua sampai pukul 5 sore.
Ya, jadi yang pamit undur diri hanya Pak Fuad. Teman-teman tetap stay sampai jam 5 sore. Pastikan bahwa kuota Anda cukup, lalu kemudian sinyal Anda dalam kondisi yang baik. Satu lagi ya, jari Anda harus lentik. Nah, nanti kalau diaktifkan langsung pencet ya. Jangan komplain lagi, Pak, punya saya nggak bisa diaktifin. Mungkin jarimu jempol semua ya. Jadi pas mencet, kelewat. Mohon maaf teman-teman, ini ada yang tanya. Saya akan jawab dulu. Izin bertanya, untuk kekurangan atau dampak pada bagian tubuh lainnya dari kejut jantung saat digunakan. Nggak ada teman-teman. Kejut jantung itu sangat membantu kita justru untuk mempercepat proses ROSC. Jadi tadi ya, bersama dengan dua yang lainnya, yaitu early CPR dan early intubasi, early defibrilasi juga sangat membantu untuk mempercepat proses ROSC. Penanganan VT tanpa nadi dengan kondisi pasien sadar gimana Pak? VT tanpa nadi dengan kondisi sadar, apa kau bilang ya? Orang nggak ada nadi itu sudah pasti ya nggak sadar. Mas Bayu Prasetyo mungkin kurang minum ya. VT tanpa nadi kok pasien masih sadar. Mungkin yang dimaksud itu VT yang masih ada nadi kali. Tapi pasiennya sadar. Nah, kalau itu bisa dijawab tuh. Tergantung dari kondisinya. Apakah kondisinya stabil atau tidak. Kalau kondisinya stabil, Anda cukup memberikan amiodaron 150 mg habis dalam 10 menit. Tetapi kalau kondisinya tidak stabil, disertai hipotensi dan muncul tanda-tanda shock, Anda harus segera melakukan early cardioversion, yaitu 100 joule. Pak, apakah boleh minta materinya? Apa kau bilang ya? Nanti dapat modulnya bosku ya. PPT-nya tidak diizinkan keluar oleh direktur utama. Ya. Kemudian yang berikutnya, jika seorang dokter tidak mau melakukan desesok, apakah kita sebagai perawat mempunyai wewenang untuk memberikan desesok, Pak? Punya. Jadi yang memang ini sebetulnya tugas dokter. Tetapi kalau dokternya bukan nggak mau itu, tapi belum bisa. Mungkin karena belum pelatihan, jadi dia tidak yakin, boleh nggak kita melakukan? Ya boleh. Ya, karena ini kondisi yang sangat mengancam nyawa. Sebetulnya secara umum itu sudah ada undang-undang tentang kegawat daruratan. Tugas dari kita adalah menelurkan dalam bentuk SOP. Ya, yang ada di rumah sakit masing-masing, yang itu ditandatangani oleh direktur umum. Ya, SOP. Ya, agar teman-teman aman secara yuridis juga. Izin bertanya Pak, pertanyaan saya kelewat. Yang mana Mas? Coba diaktifkan suaranya Mas Stefanus. Mungkin karena terlalu banyaknya netizen yang ikut komen. Jadi ya pada paling awal sebelumnya kan ada kasus misalnya pasien kesengat listrik atau listrik alam lah kesambar petir. Nah mungkin ada tindakan khusus atau gimana Pak untuk tindakan ke gawat daruratannya? Terima kasih. Terima kasih ya Mas Stefanus. Itu nanti ada di materi trauma termal ya. Trauma termal salah satu penyebabnya adalah luka akibat tersengat listrik. Nah listrik itu ada dua, ada listrik yang dari gerdu PLN ya kan, ada listrik yang dari petir ya. Itu penanganannya bagaimana Pak? Sama prinsipnya ya, ABCDE-nya Anda stabilkan, lalu kemudian Anda harus segerakan untuk melakukan EKG 12 lead. Ya, barangkali nanti dampak dari dia kesetrum tersengat paparan listrik itu dapat memunculkan aritmia. Ya, aritmia. Itu sering muncul pada kasus-kasus dengan kesetrum dan kesengat listrik. Maka harus segera setelah ABCDE-nya diklirkan, Anda lakukan EKG 12 lead. Ya, hati-hati, waspada akan kemunculan aritmia yang bersifat malignan atau mengancam. Kira-kira begitu ya Mas ya. Oke, bisa diterima ya Mas Stefanus ya. Ya Pak, makasih. Sama nanti untuk lebih lengkapnya ada di materi trauma termal. Oke teman-teman, terima kasih ya. Saya pamit undur diri terlebih dahulu. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom dan namo buddhaya dan salam kebajikan. Yang terakhir, salam Indonesia Raya. Selamat siang.